повідомлення безпосередньо. Також місце збору поранених та маршрут евакуації. Получается, там водокачка, там у них є окоп, вони уходять, тут танчиками зараз працюють, тут все працює. Setiap kali ada kabar tentang serangan balasan Ukraina, reaksi publik hampir selalu sama. Ada harapan besar, ada ekspektasi perubahan cepat, lalu muncul pertanyaan ketika hasilnya terasa terbatas. Banyak yang bertanya, kenapa serangan balasan ini selalu terlihat sangat mahal, baik dari sisi waktu, sumber daya maupun korban, tapi jarang menghasilkan terobosan besar yang benar-benar mengubah peta perang. Di permukaan, jawabannya sering disederhanakan. Ada yang menyebut kurangnya senjata, ada yang menyoroti kelelahan pasukan, atau membandingkan kemampuan teknologi. Tapi jika perang ini sesederhana itu, hasilnya seharusnya jauh lebih mudah diprediksi. Masalahnya, yang terlihat di peta seringkali menipu. Di lapangan, serangan balasan Ukraina harus menghadapi struktur perang yang sudah berubah total. Dan disinilah banyak orang keliru membaca makna kata maju dalam perang modern. Perang modern bukan lagi soal manuver cepat. Dalam banyak konflik di masa lalu, serangan balasan identik dengan manuver cepat, menembus garis lawan, menciptakan kekacauan, lalu memanfaatkan momentum. Tapi perang Rusia-Ukraina bergerak ke arah yang berbeda. Ini bukan lagi perang manuver klasik, melainkan perang atrisi yang sangat terstruktur. Ukraina tidak menyerang medan terbuka, yang mereka hadapi adalah wilayah-wilayah yang sudah dikunci secara sistematis. Pertahanan dibangun berlapis, medan dipersiapkan, dan setiap jalur pergerakan sudah berada dalam pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, serangan balasan bukan lagi soal mengejutkan lawan, tapi soal menabrak sistem pertahanan yang memang dirancang untuk menyerap serangan. Masalahnya, setiap meter kemajuan hari ini harus dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding fase awal perang. Dan itulah titik awal kenapa biaya serangan balasan menjadi begitu tinggi. Плюс прийняв. Pertahanan berlapis dan biaya tersembunyi serangan. Salah satu faktor utama yang membuat serangan balasan mahal adalah pertahanan berlapis. Parit, zona ranjau, posisi artileri, dan sistem pengawasan tidak berdiri sendiri. Semua elemen ini saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap lapisan pertahanan memaksa pasukan penyerang berhenti. Berhenti berarti kehilangan momentum. Dan ketika momentum hilang, pasukan menjadi lebih mudah terdeteksi dan ditekan. Serangan tidak langsung gagal, tapi perlahan kehilangan tenaga. Yang sering luput dari perhatian adalah biaya tersembunyi dari proses ini. Bukan hanya korban di garis depan, tetapi juga konsumsi amunisi, kelelahan pasukan, dan waktu yang terus berjalan. Di atas kertas, kemajuan mungkin terlihat lambat, tapi di lapangan struktur pertahanan seperti ini justru mematikan secara perlahan. Masalah momentum, terobosan tidak sama dengan kemenangan. Dalam perang modern, satu terobosan kecil sering disalahartikan sebagai titik balik. Padahal, menembus satu lapisan pertahanan tidak otomatis berarti kemenangan. Justru disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Setelah terobosan awal, pasukan harus memperluas celah, mengamankan sisi, dan memastikan jalur suplai tetap terbuka. Dan disinilah banyak serangan balasan mulai kehilangan nafas. Jalur logistik ofensif jauh lebih rapuh dibanding logistik defensif. Setiap gangguan kecil bisa berdampak besar. Dan tanpa logistik yang solid, bahkan unit terbaik pun akan terpaksa berhenti. Di titik inilah serangan balasan berubah menjadi soal perhitungan biaya. Bukan lagi pertanyaan apakah bisa maju, tetapi apakah kemajuan itu sepadan dengan sumber daya yang harus dikorbankan. Logistik ofensif, biaya yang terus menumpuk. Serangan balasan membutuhkan logistik yang bergerak cepat dan stabil. Amunisi,
bahan bakar, perawatan medis dan rotasi pasukan harus berjalan tanpa hambatan. Tapi dalam kondisi medan yang sudah dikunci, setiap jalur suplai berada di bawah tekanan. Semakin jauh pasukan bergerak, semakin panjang dan rapuh jalur logistiknya. Setiap gangguan kecil bisa berdampak besar, dan tanpa logistik yang solid, bahkan unit terbaik pun akan terpaksa berhenti. Di titik inilah serangan balasan berubah menjadi soal perhitungan biaya. Bukan lagi pertanyaan apakah bisa maju, tetapi apakah kemajuan itu sepadan dengan sumber daya yang harus dikorbankan. Teknologi Barat kuat, tapi bukan solusi ajaib. Banyak harapan disematkan pada senjata dan teknologi Barat yang digunakan Ukraina. Memang benar, teknologi ini memberikan keunggulan taktis dalam situasi tertentu. Tapi teknologi tidak beroperasi di ruang hampa. Tank, kendaraan tempur dan sistem senjata canggih tetap harus bergerak di medan yang penuh ranjau, parit dan pengawasan artileri. Teknologi bisa meningkatkan peluang, tetapi tidak menghapus struktur pertahanan yang sudah dipersiapkan. Disinilah sering terjadi benturan antara ekspektasi publik dan realitas lapangan. Teknologi membantu, tapi tidak serta-merta membalikkan kondisi perang atrisi yang sudah terbentuk. Dimensi psikologis dan tekanan politik. Setiap serangan balasan membawa beban psikologis dan politik yang besar. Di dalam negeri, ada harapan untuk melihat hasil nyata. Di luar negeri ada tekanan dari para pendukung yang ingin melihat kemajuan konkret. Ketika hasil di lapangan terbatas, tekanan ini tidak hilang. Justru sebaliknya, ia menumpuk. Serangan balasan bukan lagi sekedar operasi militer, tapi juga pertaruhan persepsi. Dan perang persepsi seringkali sama mahalnya dengan perang fisik. Pada titik ini, biaya serangan balasan tidak diukur dengan korban dan amunisi, tetapi juga dengan kelelahan publik dan dinamika politik yang semakin kompleks. Kenapa mahal tidak selalu berarti salah? Penting untuk memahami satu hal, mahal tidak selalu berarti salah atau sia-sia. Dalam banyak situasi, serangan balasan adalah pilihan yang sulit tapi perlu. Namun dalam perang atrisi, pihak yang bertahan dengan sistem yang matang sering berada di posisi lebih menguntungkan. Rusia memaksa Ukraina menyerang di kondisi yang tidak ideal. Wilayah sudah dikunci, pertahanan sudah dilapis, dan setiap langkah maju harus dibayar mahal. Dalam skema seperti ini, pihak defensif memegang kendali tempo. Dan pada akhirnya, yang menentukan bukan siapa yang paling berani menyerang, tetapi siapa yang bisa memaksa lawan membayar lebih mahal dari waktu ke waktu. Kemana arah perang bergerak? Jika kita melihat gambaran besar, serangan balasan Ukraina mahal bukan karena satu faktor tunggal. Biaya itu muncul dari kombinasi pertahanan berlapis, masalah momentum, logistik ofensif yang rapuh, dan tekanan psikologis dan politik yang terus menumpuk. Ini juga menjelaskan kenapa wilayah yang sudah dikunci menjadi sangat sulit direbut kembali. Perang bergerak bukan menuju satu momen besar, tetapi menuju kelelahan yang terbentuk perlahan. Jika analisis seperti ini membantu kamu memahami perang Rusia-Ukraina secara lebih tenang dan rasional, dukung channel ini dengan menekan tombol like, agar diskusi ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena sudut pandang kamu sangat berarti. Dan jangan lupa subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan analisis lanjutan tentang strategi militer dan geopolitik global. Terima kasih sudah menonton.